Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Avicii Channel. Ini adalah konten penelusuran pertama kita di lokasi-lokasi terbengkalai yang ada di Kota Pangkal Pinang, guys. Jadi bersama saya Bram Ferino dan teman-teman saya. Sini. Ada Hansan, ada Yoino. Hai. Nah, ini kita bertiga dan tim bakal nelusurin lokasi ini. Stay tune terus di YouTube Avicii Channel. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi ini adalah lokasi penelusuran kita di tanggal 30 Juni 2026 dan ini adalah konten pertama kita di YouTube Avicii Channel, konten penelusuran tempat-tempat terbengkalai. Dan lokasi pertama kita sekarang udah ada di Masjid Kayu Tua Tunu, Pangkal Pinang. Ini di daerah Tua Tunu, tepatnya di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dan sekarang saya Bram Ferino, saya ditemani dua rekan saya, ada Hansen dan Vino Harlati. Udah siap? Siap. Jadi kita malam hari ini sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama saya masing-masing agar penelusuran kita kali ini berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, semangat. Yuk, mulai. Tuh, itu suaranya. Oke, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Kita harus buka sepatu karena ini masjid ya guys. Jadi ini masjid ini udah lama banget, udah jarang dipakai karena posisinya udah mau benar-benar ditinggalkan. Memang di sini masih ada listrik ya guys, masih ada listrik, cuman yang nyala emang lampunya aja tuh, satu lampu itu aja. Jadi kita masuk kan tuh, ini dulunya emang masjid, cuman karena udah lama nggak pakai, jadi emang bener-bener apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut hidup ya? Hidup. Nah, boleh dihidupin. Jadi menurut cerita orang-orang di sini, termasuk
yang punya rumah ini, tanah ini maksud saya, di masjid ini ada sosok yang menghuni tempat ini, yaitu jin Islam. Cuma itu baru kabarnya. Tuh, ada dipakai banyak sarang kelelawar sih guys. Sebenarnya ini masih ada ya, nggak hilang. Ini masih berfungsi deh. Cuman karena emang harusnya kita nggak bisa pakai sepatu. Tuh masih banyak Al-Quran. Jadi emang guys, dulunya ini tempat ini pernah dipakai buat anak-anak belajar ngaji, anak-anak tahfiz Quran. Tuh masih banyak rihal tuh. Cuman semenjak Covid, tempat ini tuh emang benar-benar udah ditutup. Yuk kita lanjut ke tempat yang lain. Oke guys, jadi sekarang jam berapa San? Oke, sekarang udah jam berapa San? Jam 12:17. Oke guys, sekarang kita mau lanjut ke lokasi selanjutnya, tapi masih di Masjid Kayu. Di area Masjid Kayu ini ada beberapa lokasi yang memang menurut kita memang harus kita telusuri. Tempat di sini tuh sebenarnya banyak banget ya. Dulunya tempat ini dipakai buat manasik haji juga, buat anak-anak tahfiz Quran belajar ngaji. Dan tempat ini juga dulu pernah disewain buat para turis, bukan turis, apa sih? Tamu-tamu yang pengen nginep di sini. Jadi pengen ngerasain suasana kampung, dulu bisa nginep di sini, guys. Oke, kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Petunjuk arah. Ini petunjuk arah. Ada Masjid Kayu, area masuk haji dan umroh, Balai Panggung, Galeri Barang Lama. Kalau di sebelah sana itu ada tempat wudhunya. Coba di sana. Nah, itu tempat wudhunya. Itu tempat wudhunya guys. Kalau yang masjidnya di sana tadi. Yuk, kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Ini jalannya tuh sebenarnya masih bagus, cuman emang di sekitarnya itu udah agak semak-semak. Apa sih semak-semak? Kalau bahasa Indonesia semak-semak apa sih? Semak-semak. Ya, udah rimbun tanaman. Nah, ini kita masuk ke tempat Masih ada itu pelangnya. pelang sekolah rakyat. Jadi ini pelang sekolah rakyat. Dulu kita pernah syuting di sini guys, masih belum dibuka nih. Kalau pernah nonton di film Avicii, ya ini pernah kita, ini properti kita dulu. Dan sekarang udah dibuat kayak asrama. Jadi ini tempat nginepnya para calon jemaah umroh. Jadi yang pemilik tempat ini dulunya punya usaha travel, dan beliau membuatkan ini untuk para calon jemaahnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bagus ya tuh. Masih bagus karena ini memang masih baru, sebenarnya masih baru. Cuman karena Covid kemarin, jadi tempat ini tuh benar-benar udah nggak pakai, nggak keurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini toilet guys. Cuman emang dikunci guys, nggak bisa dibuka. Ini kamar. Nah, Kamar dulu. dulu kamar. Oke, masih mau lanjut? Lanjut. Ya. Ini toilet guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada bunyi dari situ. Ini toilet.
masih bagus. Sayang banget tempatnya dulu sebenarnya dulu rame. Jadi satu orang tuh masuk sini itu 5.000 guys. Ini dulu tempat wisata. Jadi sempat dijadiin tempat wisata. Ini saya sempat. Ini ada suara dari situ. Kita masih naik ke atas guys. Ini masih areal asrama. Banyak kamarnya, ada berapa sih? Ada 6. Oke. Kamu pernah kesini nggak sih dulu sebelumnya? Satu kali. Satu kali. Nggak masuk tuh. Tapi nggak masuk. Berarti ini kamar baik tuh. Itu tuh masih. Tuh bro guys. Hati-hati. Ada dispenser. Kita Berarti tidak. ini baru baik nggak jauh. Kita sekolah lagi kemarin dulu. Buka. Nah guys, jadi tempat ini tuh sebenarnya berpotensi banget buat dijadiin tempat wisata. Cuman emang kurangnya perhatian sebenarnya dari pemerintah tentang tempat ini. Sayang banget karena tempat ini sebenarnya bagus ya, apalagi tempat wisata religi. Wisata religi dulu banyak banget simbol-simbol religi di sini. Bisa kalian temuin di sini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita udah ada di lokasi yang selanjutnya. Itu tulisannya apa? Lembaga Adat Melayu Kota Pangkal Pinang. Oh, oke, berarti ini dulu tempatnya. Ini masih di bawah naungan Lembaga Adat Melayu Kota Pangkal Pinang. Oh, ini yang galeri tadi. Oke, jadi ini galeri guys. Ini galeri. Udah banyak rumput guys. Oh ini apa itu? Nah, ntar kita ke situ deh. Ini galeri guys. Kita lihat luarnya dulu. Ada token, habis token. Kita masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini galeri, setahu aku, seingat aku, ini dulu tempat museum barang-barang. Ini masih ada barang-barangnya. Jadi masih ada barang-barang, kita lihat di sini dulu. Ini apa ini? Oh, ini tikar anyam. Buat anyaman. Jadinya kayak gini. Sayangnya nggak hilang. Untung nggak hilang. Guys, ini udah terbengkalai banget guys. Tapi barang-barangnya tinggal ini. Dulu tuh banyak banget barang-barang yang masih ada di sini. Ada. Oh, ini ada pintu juga ke belakang. Mana di apa itu? Kayak ada yang batuk di situ. Boleh nggak sih? Nggak tahu ini penonton dengar apa enggak. Cuma kita nggak dengar ada yang batuk waktu kita lewat ke belakang, ada yang batuk. Ini kamu dulu. Bukan, ini pintu samping kalau nggak salah. Ini pintu samping. Allah. Oh, cerminnya masih ada guys. Ini cermin ini dulu pernah kita pakai waktu syuting Tarik Matian. Teman-teman kalau waktu itu mungkin tahu sama cermin ini. Dulu kita pernah syuting di sini guys. Cuman Hansen waktu itu belum gabung ya Sen? Belum.
Kok banyak amplop sih di sini? Pulang Jun. Hah? Pulang Jun. Lagi. Ya tahu lah. Yuk kita lanjut ya. Ntar aku record. Oke guys, jadi aku mau cerita yang tentang penunggu tempat ini. Jadi tempat ini itu pemilik tempat ini memang bilang di sini memang dijaga sama salah satu jin Islam. Jin Islam ini nanti aku ceritakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tempat di samping galeri tadi. Ini sampingnya. Jadi ini pintu, aduh. Ini pintu sampingnya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini orangnya panas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini toilet guys. Sayang ya. Nah, tempatnya bagus. Ini sama guys. Ada kursi roda. Sama ada kursi roda. Sih gitu-gitu dong. Lemari. Masuk gak? Oh, lemarinya di sini guys. Ini lemari ini juga kita pernah pakai waktu itu. Tuh. Lemari kita pernah pakai guys. Ini ada kursi roda siapa? Mungkin yang jaga kali ya, atau yang punya tempat ini. Yuk keluar. Cuman di ruangan ini nggak sepanas yang di situ. Perasaan ruangan itu lebih panas. Oh, nggak tahu kenapa, tapi ruangnya lebih banyak barang di sini. Yuk guys, kita pindah ke bawah. Tinggi banget. Jalannya tinggi guys. Aduh. Yuk kita ke sebelah situ. Oke, sekarang kita lanjut lagi guys. Ini memang jalan samping ya. Ini gitu-gitu aja tuh. Pondok-pondok. Iya, kesana masih ada bangunan. Oh, masih ada guys. Ini aku nggak tahu bekas apa. Itu bekas pondok-pondok. Kayaknya sebelah sini cuma batas sini bangunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana nggak ada apa-apa. Ini dulu gudang. Masya Allah. Kaget. Kirain apa? Tuh, gudang nggak ada apa-apa. Patungnya gitu. Ya lihat sini. Di bawah itu ada sungai. Kedengeran nggak suaranya? Kita kayak lagi di Bandung ya. Alam asri. Saya coba samperin. Itu rumah penjaga tempat ini guys.
beliau tinggal sendiri. Ini tempatnya ada Ada pondok. pondok, banyak pondok-pondok guys. Emang dulu ini memang disewain, tempat ini dulu disewain, pondok-pondok ini tuh disewain. Simbol di depan kan kelihatan. Nah ini guys, ini kantin dulu nih guys. Ini dulu kantin. Itu pondok lagi guys. Tuh. Ini kantin guys. Sekarang udah nggak ada lagi barang. Dulu banyak barang-barang kantin di sini. Tempat orang jualan. Nah, ngomong-ngomong guys, di sini tuh banyak pohon buah. Ada buah rambutan, buah durian, banyak buah manggis. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi ke area yang lebih dalam di belakang. Dan di belakang sana itu areanya memang lebih energinya lebih kuat daripada di sini, karena di sini mungkin lebih dekat ke penjaga ya. Nah, ngomongin tentang jin Islam yang tadi tinggal di sini, dia sebenarnya adalah penjaga di sini. Sosoknya itu seperti orang tua, dia kakek-kakek guys, pakai sorban, kemudian ada jubah putih. Cuman beberapa tim kita dulu pernah lihat sosok itu. Kita lihat mana ke bawah, lihat sosok itu waktu kita syuting berapa kali. Tim kita kemudian manajer artis itu ada lihat sosok itu guys di sini. Oke guys, jadi kita lanjut penontonan lagi. Sekarang kita udah ada posisi di bawah di sungai guys. Nah, itu guys yang di ujung sana itu toilet, dulunya toilet. Cuman karena aksesnya itu udah nggak ada, jadi kita nggak bisa nyebrang ke sana guys. Karena dulu di sini tuh ada jembatan. Sekarang jembatan itu udah roboh. Mantap airnya. Airnya bersih loh, bening. Suara tulisan air Rasau. Ini bening banget airnya. Dulu kita mandi di sini. Aku nggak bisa ke sana karena ini lagi jembatan. Dan ini air semua nih. Reset. Yuk, kita nyari ke sana aja. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi tempat ini itu dulu sebelum COVID, tempat ini masih ramai pengunjung. Dan semua pengunjung itu dikenain biaya 5.000 masuk. Zaman-zaman aku masih sekolah udah ada sebenarnya. Cuman aku kan kuliahnya di Palembang, jadi nggak sempat main ke sini pas pertama kali buka. Sekarang kita udah masuk di area hutan ya guys. Ini area hutan. Dulunya di tempat-tempat ini, di pinggir-pinggir ini dulu pondok semua guys. Pondok semua. Cuman itu tadi, karena kemudian tempat ini udah nggak keurus, udah karena pengunjung sepi, terus biaya operasionalnya mahal, perawatannya mahal, jadi tempat-tempat ini hancur sendiri karena nggak diurus. Padahal dulu tempatnya bagus banget. Ada kandang hewan, di sebelah situ ada kandang kelinci. Nanti kita ke sebelah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini hawanya makin dingin ya, karena dekat air dan banyak pohon. Ini kandang sih. Ini dulu kandang kelinci. Besar gede. Terus banyak kelincinya. Itu ada batang rambutan.
pondok juga nih. Nah, ini dulu pondok tempat UMKM mau jualan dulu di sini. Jadi UMKM dulu pernah jualan di sini. Waktu kita syuting ini lokasi ini dipakai, dulu dijadiin pasar di sini. Enggak tahu kenapa nafas aku tiba-tiba pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pondok nih. Ribut. Ini pondok UMKM dulu untuk tahun jualan. Nah, ini dulu, ayo kita kesini. Nah, ini dulu kita pernah pakai lokasi ini. Cuman emang udah semak belukar guys. Sini. Jadi itu udah ada lubang. Udah semua. Kita nggak usah masuk, takutnya ada ular. Ini pondok ini dulu pernah kita pakai. Karena di sini dulu lapangan guys, lapangan luas banget lapangannya. Cuman karena emang udah nggak bisa dilewatin, jadi udah ketutup jalannya. Dan lapangannya juga udah hilang. Tinggal pondoknya doang tuh. Tapi pondoknya udah mau roboh. Ini sungai guys, masih sungai yang tadi. Kayak bener. Apa? Kalau kita pulang, jangan langsung ke kamar mandi. Yuk, kita langsung lanjut lagi ya guys. Nafas aku makin kesini makin pendek guys. Oh iya, ngomong-ngomong soal yang jenis tonton guys, beliau itu mungkin sekarang hadir bersama kita lagi merhatiin. Cuman beliau itu melindungi tempat ini guys dari orang-orang yang mau berbuat jahat, berbuat negatif guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada batu kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang benar-benar nggak kelihatan guys. Bunga-bunga. Yang benar-benar udah nggak kelihatan guys. Itu sungai. Nah, tuh, kelihatan nggak? Itu sungai guys. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kita lanjut lagi. Ini udah areal bawah. Suasananya makin malam, makin dingin guys. Karena banyak pohon. Jadi aku kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Agak merinding. Agak merinding. Iya. Gak apa-apa. Ya, cuaca ini kan dingin kan, karena tadi hujan guys. Iya, ini batang durian di atas. Itu ada batang durian. Awas nimpa kepala guys. Ini dulu waktu kita syuting, ini lahan ini dijadiin areal pekuburan kan. Itu tuh, itu bekas galian kuburan kita waktu itu. Ini semuanya nisan semua. Kayak ada orang di situ. Tadi aku lihat kayak ada orang di situ. Siapa sana ya? Enggak, jalannya di sini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin kesini, tuh. Aku nyium bau nggak enak guys. Mungkin ada bangkai hewan kali. Kamu nyium nggak sih? Kayak bau nggak enak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih ada sungai di bawah. Di bawah itu ada sungai. Kita lanjut lagi guys. Mungkin buat teman-teman yang bisa melihat, kalian bakal ngelihat apa yang ada di sini. Oke,
sekarang kita udah masuk ke areal rumah 7 bubung guys. Oke guys, sekarang kita udah di lokasi rumah 7 bubung guys. Lokasi ini dulunya bagus banget guys. Jadi ada 7 bubung rumah yang benar-benar dibuat dari kulit kayu. Dan ada kantinnya juga guys. Mana kantinnya sih center? Oh belum, di atas lagi. Jadi di sini ini tempat rumah-rumah yang dulunya disewain sama pengunjung yang ada di area Masjid Kayu guys. Ini aku tunjukin dulu. Nah guys, ini dulu areal kantin guys. Waktu kita syuting, areal ini itu roboh. Mungkin karena memang udah termakan usia, jadi kantin ini dulunya roboh guys. Kedai. Tuh nanti aku tunjukin deh di video cuplikan kantinnya. Emang tempatnya bagus guys, cuman sekarang udah kemakan usia guys. Jadi emang udah nggak ada lagi. Tuh guys, tinggal ada tungkunya doang. Nah di sini itu dulu rumah 7 bubung rumah. Jadi yang kesisa cuman bilik toiletnya doang. Karena bilik toiletnya itu terbuat dari semen, dari beton. Sedangkan rumahnya sendiri itu terbuat dari kulit kayu. Sen, jalan lagi. Nah, makin kesini cuman hawanya emang agak panas sedikit. Iya, agak panas kan? Aku mulai keringetan nih. Padahal di bawah tadi dingin banget. Cuman pas naik ke atas, ini panasnya luar biasa. Kayak ada orang niup. Tadi aku denger kayak ada orang kayak orang niup gitu. Nggak tahu kedengeran nggak di kamera. Ini rumah dulu tempat kita syuting juga guys. Ini kita yang bangun, cuman rumahnya udah terbongkar lah guys. Kayaknya udah jelek guys. Kayak ada yang ketawa. Aku nggak tahu ini rumahnya bisa dibuka apa enggak, cuman aku takut roboh guys. Takut guys, takut roboh. Ini ada listriknya. Aku nggak tahu siapa yang pasang listrik. Gak usah naik bang, nanti roboh bang. Cuman udah lapuk guys, kayaknya udah lapuk. Ini kita yang bangun dulu, cuma karena nggak ditempatin jadinya lapuk sendiri. Sayang banget guys. Yuk lanjut di situ. Kayaknya balik sini deh. Aku mau nunjukin jalan yang situ. Nah, areal ini dulu rumah-rumahnya sampai ujung sana. Sampai ke ujung sana. Yes, luas banget. Luas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas guys. Dan di sini tuh kampungnya itu di tengah-tengah kebun karet. Jadi waktu itu pengunjung kalau mau nginep sini itu bayar kayak penginapan. Satu tempatnya itu kurang kalau nggak salah range harganya sekitar 200 sampai 500 ribu deh. Satu malam. Dan kalian bisa ngerasain tinggal di daerah pedesaan, khususnya zaman-zaman Sukulo. Ini ada jalan guys, cuman karena rumah-rumahnya itu udah gak ada lagi dan ini hutan guys. Aku udah malas masuk ke sana, jalannya juga udah ketutup di situ guys. Jadi kayaknya di sini aja. Kita lanjut guys. Nah ini sumur. Sumur ini guys. Ada nggak sih? Kita kelihatan lagi dulu.
Ini kita yang bikin dulu. Jadi kita yang bikin sumurnya buat keperluan syuting. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke area ujung sana ya guys. Allah, Allah. Aduh, kayak ada yang lempar guys. Kalian dengar nggak sih? Ya, di arah sana kayaknya. Betul. Siapa itu? Siapa itu? Mungkin ranting jatuh guys. Nggak tahu. Tadi kayak ada suara jatuh, cuman aku nggak tahu yang jatuh apaan. Mungkin teman-teman dengar nggak? Kalian dengar kan? Apa kelihatan? Nah, guys, sekarang kita udah di area kebun. Ini kebunnya guys. Jadi emang seluas itu jalan, sorry. Kebun ini tuh area tempat masjid kayu ini memang seluas itu guys. Sampai kebunnya ada, lapangan ada, rumah-rumah buat ditempatin ada guys. Cuma enggak, kayaknya udah jarang dirumputin deh. Rumputnya tinggi-tinggi banget. Jadi guys, ngomong-ngomong, tempat ini tuh pernah dijadiin lokasi syuting beberapa film dari Bangka Belitung. Jadi itu terakhir ketika zaman Covid sih syutingnya. Nah, selepas itu nggak ada lagi yang pakai lokasi ini. Jadi lokasi ini tuh benar-benar kayak dibiarin gitu aja sama pemiliknya. Nah, di sini ada sumur guys. Banyak kan sumurnya? Ini sumur juga. Serem banget sumurnya. Oke guys. Nah, aku mau cerita lagi guys. Jadi tempat ini tuh dulunya pernah dijadiin tempat outbound juga guys. Pertama kali dibuka lokasi ini dijadiin tempat outbound. Jadi ada flying fox segala macem, tempat camping ground dulu ada di sini. Jadi emang lokasinya tuh rame banget kalau kalian bayangin. Cuman karena semakin kesini tempat ini jadi terbengkalai guys. Karena sepi pengunjung yang kayak aku bilang tadi. Dan satu lagi kurang dukungan dari pemerintah sendiri sih. Dan akses jalannya zaman dulu sebelum Covid, jalan ini tuh tanah merah guys. Tanah merah, jadi susah masuk apalagi kalau hujan. Becek. Kalau sekarang ketika ini udah terbengkalai, jalannya baru jadi guys. Jalannya baru diaspal. Sayang banget kan? Ada baduren. Aku mau malah bukan nyium baduren. Oh, aneh gitu ya. Aneh kan? Bawah kayak bau bangkai. Oke guys, ngomong-ngomong cerita yang jin yang Islam tadi, Ustadz pemilik tempat ini tuh pernah ngomong, beliau pernah dimimpiin didatengin sama jin Islam itu buat tentuin posisi masjid kayu itu sendiri guys. Percaya nggak percaya, cuman yang bikin aku tervalidasi ketika syuting itu kan ada manajer artis kita guys. Dan manajer artis kita itu sempat ngeliat sosok itu lagi merhatiin kita syuting guys. Dia langsung cerita, sedangkan aku tuh belum cerita sosok apa yang ada di tempat ini guys. Jadi aku kayak langsung keinget kata-kata dari Ustadz pemilik tempat ini guys. Cuman percaya nggak percaya ya wallahu alam. Mungkin teman-teman percaya sama jin Islam itu ada apa enggak, boleh komen di kolom komentar.
Oke guys, sekarang kita udah sampai di ujung nih. Kita udah sampai lagi di Masjid Kayu Tuatun guys. Ini udah di Masjid Kayu guys. Tuh, kita udah sampai di Masjid Kayu. Nah itu jalan kita tadi. Jauh banget kan? Nggak kelihatan apa-apa guys. Muter. Jadi kita nih posisinya muter guys. Capek banget. Lahan ini tuh hampir 2 hektar guys. Lahan ini tuh hampir 2 hektar luasnya. Dan ngomong-ngomong, dari pengetahuan yang aku dengar, tempat ini tuh sekarang mau dijual guys. Jadi mungkin teman-teman yang mau beli, Jatuh-jatuh manggis. yang mau beli lokasi ini bisa guys. Oke, turun. Allah, Allah. Nah, kita udah sampai di sini lagi guys. Alhamdulillah. Ini dari tadi bunyi-bunyi terus deh. Apa sih? Hah? Tadi Hah, kan? Oke, menyusuri apa yang ini aku yang pegang. rasakan. Duduk guys di situ guys. Duduk atau berdiri? Duduk aja. Itu guys. kan. Gimana? Capek banget gak? Capek. Capek? Bos. Apa yang kalian rasain setelah kita nelusurin tempat ini guys? Ngap. Ngap deh. Ngap. Mungkin karena jauh ya. Pertama karena jauh, yang kedua emang aku ngerasain energinya beda-beda. Kalian ngerasain gak sih dari tadi energinya tuh beda-beda? Iya. Setiap di Hampir. jalan tuh kayak ada yang ngawasin. Kalau Iya. aku ngerasa. Kerasa Iya. banget ya. Apalagi yang dekat bambu kuning, kalian ngerasa gak sih? Iya. Itu cuacanya lembab banget di situ. Iya, karena habis hujan kan. Iya. Apalagi di bawah itu dekat sungai. Iya, Jadi apalagi kalau udah masuk ke atas tadi cuacanya agak panas. Jadi cuacanya berubah-ubah bukan cuaca yuk, itu namanya Suasana. suasananya. Ya, keringat. keringetan kan. Kalau kamu gimana San? Setelah ngikutin ini kira-kira kamu masih mau ikut lagi nggak? Masih dong. Kurang puas. Ya, jadi nanti aku bakal ngajakin teman-teman lain dari Avicii, nggak cuma Hansen sama Yoino aja, nanti bakal ada teman-teman yang lain yang bakal ikut penelusuran sama aku di sini. Jadi teman-teman kalau mau request mau datengin siapa boleh guys, boleh komen di kolom komentar ya guys. Semangat yuk masih. Semangat. Aku bentar lagi mau interview bapak tadi, bapak penjaga di sini. Iya, Aku mau penjaga di tanya-tanya bawah kira-kira tadi beliau pernah ngerasain apa sih di sini selama beliau tinggal di sini, atau mungkin pernah lihat sesuatu juga. Aku juga nggak tahu guys. Masih ada ya. Udah lama kan di sini. Oke guys. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya. Nah guys, ini itu kita masih di area manasik haji guys. Nih, kalau aku nggak bohong, kalau ini memang benar-benar pernah dipakai buat manasik haji. Aku bakal nunjukin ke kalian areal tempat orang tawaf. Jadi orang-orang itu tawaf di situ. Jadi calon jemaah hajinya tawaf tuh di sini. Tuh, ada Ka'bahnya guys. Kelihatan nggak? Ah tuh. Masya Allah, tinggi banget coy tangganya. Bisa nggak yuk? Hah? Tunggu di situ. Takut sendiri. Takut nggak? Takut. Jadi aku pernah nelusurin tempat ini sendirian guys sebelumnya, tapi emang siang sih. Aku nelusurin tempat ini sendiri, jadi sebelum aku ngajakin mereka aku nelusurin sendiri tempat ini, survei lokasi kemarin. Cuma aku emang belum ngambil tempat ini sih. Tuh, itu nggak Ka'bah ya. Ini tempat orang-orang manasik haji guys. Cuman emang nggak ada kain kiswahnya, nggak ada guys, karena ini kan cuma miniatur. Ini aja aswatnya guys, dalamnya kayak gini tuh. Tuh.
dibikin semirip mungkin, walaupun nggak mirip guys. Dulu ya, Pak? Waduh, betul. Nah ini hajar aswad guys. Masya Allah. Nanti berdoa kita bisa kesini guys. Oke, sekarang kita mau ke tempat apa? Jaga. Ya, tempat penjaga dulu. Bisa lewat sini kok. Lumayan jauh ya. Ih, bisa sampai di atas sana loh. Kok bisa? Kok bisa tumbuh di situ? Oh, ini areal belakang. Itu jendela yang tadi. Aduh. Apakah bapaknya masih ada? Oh, masih ada guys. Ya, kita sekalian pamit ya. Nanti aku mau tanya-tanya juga sama bapaknya. Aku arahin gitu. Assalamualaikum Pak. Pak. Boleh nanya-nanya nggak Pak? Bapak kan udah lama Pak. Aduh, salam Pak. Saya Bram. Aku masuk kamera dikit nggak apa-apa, tapi kalau nggak aku rekam mukanya. Aku dulu. Ambil suaranya aja. Oh. Ya. Pak, jadi gini Pak. Bapak kan udah lama nih tinggal di sini. Kira-kira dulu Bapak selama tinggal di sini pernah nggak sih Pak ngerasain yang aneh-aneh? Alhamdulillah Belum pernah. belum pernah. Kalau ngelihat sesuatu itu belum pernah. Tidak pernah. Mungkin karena Bapak memang udah terbiasa kali ya Pak. Kemungkinan. Iya, ya terbiasa tinggal. Tapi alhamdulillah nggak pernah ya Pak. Tidak pernah. Alhamdulillah tidak pernah. Ya karena mungkin tempat ini juga di tempat wisata religi Pak. Jadi memang sisi positifnya mungkin lebih kental ya, energi positif itu lebih benar, bagus. benar. Jadi memang Tapi kelihatan kalau orang yang belum tahu sih ya takut lah berarti. takut. Apalagi masuk di jalan aja dia takut. Benar Pak. Cuman kita ngerasain tadi Pak. Asal lewat masjid tuh tapi. Iya. Lewat masjid. Lewat masjid. Kita cuman di awal itu nggak terlalu takut. Cuman pas masuk ke bawah itu yang area bambu kuning itu Pak. Oh tuh. Iya, itu kayak itu mulai auranya beda Pak. Tapi kalau bagi aku ya alhamdulillah enggak pernah. Nggak Dia pernah. pun jam 1, jam 2 sampai subuh pun Belum pernah. kadang-kadang kok kan ke atas sana kan Heeh. lewat buah durian jatuh tuh kan. Tapi pernah nggak sih Pak dengar cerita orang? Alhamdulillah. Belum ada yang dengar. Tapi kalau masalah cerita-cerita sih dulu kayak memang ada ya. Memang ada. Aku juga Di dulu sini juga dulu ada di sini. iya ini kan dulu belum ada kan Pak. Heeh. Sebelum ada pondok ini. Belum ada. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak. Karena kita selalu berlindung sama Allah kan. Insya Allah aman lah insya Allah. lah kuncinya di situ. Benar. Kita tuh bukan nggak percaya ya. Kan nggak percaya. Nah, Karena kita kan berdampingan juga kan hidup. pasti ada lah. Pasti ada. Apalagi di sana kan lebih serem kan. Benar Pak. Aku tadi ngerasain di situ emang Jepang, auranya tuh lebih beda Pak. beda. Kayak ada yang merapiin dari situ. Iya. Kayak Masa banyak banget. batas masjid ke bawah nih sampai ke sana. Heeh. Kalau masjid ke sini sih Aku ngerasain itu mulai dari toilet tuh. toilet Belakang sama sampai ke bawah sana itu udah mulai beda Pak. beda. Rasanya Pak. Bapak kalau malam-malam pernah lewat sini? Ya sering lah. Kadang-kadang Keliling lewat udah jatuh kan. malam-malam. Malam sendiri lah. Dia pakai senter nih lah. Takut bapak. Enggak, Alhamdulillah. enggak. kamu udah sering. Ya. Aku kalau hidup di depan macam ini lah biasa. Ini tidak begitu serem Mak. Dulu masih di Sungai Selam, di Sungai Buak tuh kan. Bukan lebih serem lagi dulu.
tahun 2012-13 tuh. Oh, pernah Kudit. tinggal di Cimabua. Sering di TI dulu. Kawan pulang, kan jauh dari kampung kan jauh. Jalan kaki aja 2 jam. Kalau kami sebenarnya tinggal dekat sini lah Pak. Aku tinggal di Tuatunu lah Pak. Betul dulu. Tuatunu lah lama, kami kan 30 tahun tinggal sini. Apalagi Bang Hendra di Tuatunu juga. Kalau Inung di Gabek, kalau Hansen di Semabung. Semabung mana? Aku pernah di Semabung lama sih tuh. Semabung baru. Oh Semabung Semabung baru. baru. Aku di Semabung lama di PTC yang udah dipakai. Oh GBC. Dulu numpang rumah di situ. Sekarang enggak sih. Oh Bapak pernah tinggal di GBC dulu? Dekat di GBC. Dekat di pinggir jalan tuh lah. Banyak pemain kan. Di Gorengan Salim di sebelahnya. Dekat lapangan bola. Kalau Ustadz Heri masih sering nggak Pak sini Pak? Jarang. Udah jarang banget Pak. Lah setahun lebih. Udah setahun lebih nggak pernah di sini. Enggak pernah nengok. Jadi semenjak tanah ini mau dijual nggak pernah. Tapi kalau aku WA telepon sih Masih di bandar. masih. Ya. Cuma dia nitip barang-barang dia. Itu sayang banget barang-barang Pak. Banyak. Takut hilang Pak. Kalau barang yang baru-baru kan di yang pintu-pintu kamar tuh Heeh. Oh itu barang semua itu dalam. ada ya kasur, baling, lemari, Sayang Pak sebenarnya. masih Pak. baru baik. Kalau alat-alat Asal belum dipakai tuh Pak. Belum pernah dipakai kan belum ruangan pernah tuh. dipakai. Paling orang pakai itu orang kegiatan mahasiswa, orang-orang kuliah kan. Kalau nginep ya pakai di situ gitu. Nih yang di sini kayak masih ada barang-barang Pak. Galeri. Jadi Spek. kosong nih. Cuma tinggal meja besar baik. Kunci-kunci kecil masih ada kunci-kunci. Nah kunci-kunci kecil Mas. Masih ada. Alat-alat ada. Ya, sepeda, kereta dorong tuh ada sih. Tinggal tuh lah. Yang lain ada. Kalau kami pernah dengar kabar dari Ustadz Heri Pak. Kalau di sini tuh ada jin Islam kata Ustadz Heri. Katanya sih. Katanya. Nah katanya. Pakai sorban, orangnya pakai jubah putih. Cuman dia baik, nggak ganggu nggak. Karena dia menjaga tempat Betul. ini. Gitu. Kalau kita baik sama dia kan dia kan juga ada. Benar. Aku percaya nggak percaya karena waktu kita syuting Pak itu sempat diliatin, tapi bukan aku. Ada tim kita, manajer artis kalau nggak salah waktu itu, dia ngelihat si bapak tua itu merhatiin kita lagi syuting, cuman nggak ganggu nggak, cuman dia merhatiin masih aja. nanas di sana kan Iya. masih lebat tuh. Masih rimbun kan dulu kan, Masih rimbun. hutan terus jalan masih tanah merah kan Pak, masih serem. Cuman sekarang sayangnya jalan udah bagus, tempatnya terbengkalai, itu sayangnya Pak. Iya.